Selamat pagi saudara-sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Ahad jam 8 pagi tanggal 3 Maret tahun 2024. Kita kembali bertemu dalam video mengupas masalah durian saudara-sahabat tani. Sebagai pemula saudara-sahabat tani, kami adalah penghobi makan durian dan bercocok tanam. Oleh karena itu, dalam video ini kita akan mengupas mulai dari awal sampai akhir tentang perdurian. Saudara sahabat tani, sebelum menanam durian kita harus persiapkan. Pertama-tama adalah lahan dan bibit yang baik. Nah, di tempat kami ini lahan tersedia cuma kurang lebih 300 meter. Lalu kami tanami 19 pohon dengan 5 varian: musangking, uci, bawor, super tembaga, dan namlung. Terus ada bawor 6 pohon, musangking 5 pohon, uci 4 pohon, dan super tembaga dan namlung masing-masing 2 pohon. Saudara sahabat tani, 19 pohon ini kita bagi ke dalam 2 atau 3 cara, yaitu cara triple planting dan dual planting serta cara tunggal. Kami menanam triple planting sebanyak 4 titik, jadi 12 pohon dengan triple planting, yaitu 4 titik, 4 kali 3 12. Terus yang double planting itu 2, jadi 4 pohon. Jadi 12 tambah 4 jadi 18. Hanya satu yang tunggal saudara-sahabat, yaitu bawor. Selainnya itu double planting dan triple planting. Ini kita akali karena kita punya lahan yang terbatas dan kita ingin varian yang banyak. Akhirnya kita tanamlah ini. Nah, ini seperti ini bawor. Bawor ini sudah masuk 22 bulan nih. Bawor 2 ini. Masuk 22 bulan, kita tanam tanggal 22 bulan 9. 29 bulan April tahun 2022. Nah, ini jaraknya antara bawor sama musangking ini cuma 5 meter nih jaraknya ini. Nah, sedangkan yang lain kita tanam dengan triple planting. Ada jarak 2,5 meter, 2,5 meter. Ada yang jaraknya 1,5 meter kayak ini. Ini jarak 1,5 meter nih. Kita punya uci, bawor. Ya, uci kita sudah tingginya hampir 4 meter ini. Nah, ini kita tanam hanya dalam 2 tahap. Pertama kita nanam 2 pohon, yaitu bawor 1 dan bawor 2 itu bulan April. Sementara sisanya 10 biji bulan Juni 12. Jadi yang 7 itu belakangan. Ada yang baru 8 bulan, ada yang baru 3 bulan ya. Coba kita lihat. Halaman kita ini hanya 300 meter sudah sahabat tani. Jadi kita akali dengan menanam seperti ini karena kita ingin varian yang banyak dan kita ingin tanaman yang banyak. Nah, masalah idealnya sebenarnya kalau kita pakai skala perkebunan, yaitu jarak 10 meter sampai 12 meter. Tapi karena kita ini skala rumahan, sebagai uji coba, maka kita tanam dengan begini, dengan banyak pohon di tempat yang terbatas, hanya 300 meter. Ya, coba lihat pertumbuhan pohon kita. Kita mulai dengan bibit. Semua bibit ini kita datangkan dari Banyumas. Nah, Banyumas itu ada yang dari Kemeranjen, di Alas Malang itu dari Mbah Kromo ini kita datangkan 4 ini. Ada yang dari
Dana Raja, ada dari Siumpiuh. Di 3 kecamatan di Banyumas itu kita datangkan 19 biji ini. Tapi terbanyak ini dari Dana Raja ini. Ada 9 dari Dana Raja. Ini kalau ini dari Mbah Kromo ini, yang bawor 2 ini. Dari Mbah Kromo. Rata-rata supaya kita bandingkan nih, di Banyumas itu banyak penjual bibit durian. Makanya kita beli di 3 tempat, di 3 kecamatan. Nah ini juga bawornya Mbah Kromo ini, bawor 1 ini, yang bonsai ini. Ya. Sedangkan yang dari Dana Raja ini seperti ini, musangking nih. Ya. Musangking dan bawor nih. Nah, ini sudah berumur 22 bulan nih. 22 bulan. 20 bulan ya ini, 20 bulan. Jadi bulan Juni dia pas 2 tahun. Lagi 4 bulan, jadi 20 bulan. Nah, yang pertembaga ini kita datangkan dari Siumpiuh nih. Banyumas juga. Nah, ini yang baru menyusul ini, yang dual planting ini. Ini baru 3 bulan nih, coba lihat. Nanti kita jelaskan apa kiat-kiatnya sehingga di tanah begini ini subur. Coba kita lihat. Ya. Ini super tembaga kita ini, yang dual planting. Dan ini namlung. Nah, namlung kita. Saudara sahabat tani, kuncinya adalah 3 paling tidak ini kuncinya. Pertama, persiapan bibit. Kedua, persiapan lahan. Nah, di lahan kami ini, karena ini bekas tanah pertanian, makanya kami memakai tanah huruk ini. Tanah huruknya sembarang, malah tanah kami ini kebanyakan batu apung ini. Ini tanah batu apung nih, boleh lihat nih. Tanah batu apung. Jadi kami uruk luas tanah yang 300 meter ini dengan 22 dump truck yang besar itu. Kita tinggikan sampai 60 cm. Kita tinggikan sampai 60 cm tanah uruknya. Terus kita ambil permukaannya itu agak miring sedikit. Dari selatan ke utara kita miringkan supaya nanti kalau musim hujan itu musim hujan lebat jadi airnya terus mengalir. Nah, ke sini. Sini kita buatkan lubang nih untuk aliran air kalau musim hujan nih, kita buatkan lubang untuk air mengalir keluar. Jadi tanahnya kita miringkan, kita landaikan ke utara. Kita buatkan 2 di sini untuk pembuangan air hujan sehingga tidak terjadi genangan. Nah, sini juga lubang air nih. Nah, ini lubang air. Jadi landai ke utara. Jadi keluar. Ada 2 pembuangan air hujan. Jadi aman kita kalau ada hujan besar. Nah, kembali kita ke bibit, sahabat. Kenapa kita ambil dari Banyumas? Karena Banyumas itu sentra daripada pembibitan pohon durian selama ini. Sehingga kita ambil di 3 kecamatan di sana, di Kecamatan Kemeranjan yang terkenal itu, Kecamatan Banyumas dan Kecamatan Siumpiuh. Jadi 19 pohon di sini ini, 5 varian itu kita ambil di 3 kecamatan itu. Untuk kita bandingkan, ternyata sahabat tani, di 3 kecamatan tempat kita ngambil bibit ini ternyata semuanya bagus pertumbuhannya di sini. Rata-rata penjual bibit durian di sana itu melakukan pembesaran di lahan pertanian dengan secara baik, pembukaan secara baik, sehingga apa yang kita dapatkan ini kita datangkan dari Banyumas tuh dalam perjalanan tuh 3 hari sampai di sini, 4 jam ini. Jadi tidak terlalu stres karena kami datangkan dari Banyumas tuh 3 hari sampai dan tidak terus stres. Nah, kita fokus kepada media tanam. Jadi cara menanam itu, sahabat tani, kita buat lubang sepanjang 80 cm. 80 cm kali 80 cm, segi 4 nih. Nah, terus dalamnya sekitar 80 juga, 80 cm. Kenapa harus 80 cm? Karena besar bonggol ini kan, besar bonggol bibit ini kira-kira 40 cm buntaran bonggolnya itu.
Jadi ada tersisa kiri kanan melingkar itu kurang lebih 20 cm kiri kanan. Itu untuk membiarkan lubang yang lunak untuk akar yang baru bisa menembus gitu. Itu maksudnya. Nah, sekarang masalah media. Kami semua 19 pohon tanaman durian di sini nih memakai media humus bambu. Jadi tanah dekat pohon bambu ini kita ambil, terus kita campur dengan sekam bakar. Kita mix dengan bahan bakar, terus kita kasih dia dolomit sedikit, ya, dan TSP. Itu aja awal-awalnya. Dolomit sama TSP ini kita campur dengan media tanah bambu tadi dan sekam bakar. Nah, tanah bambu, saudara-saudara petani, mengandung banyak bakteri baik seperti Lactobacillus untuk pengembangan akar dan mempertahankan pohon kita dari penyakit. Itu fungsinya Lactobacillus ini, bakteri. Sehingga semua tanaman di sini yang 19 ini kita tanam dengan media itu. Media humus bambu, tanah humus bambu dan sekam bakar. Dan dikasih dolomit sedikit dan TSP sebagai pupuk dasarnya. Lalu setelah terjadi terubus pertama, kira-kira sebulan atau 2 bulan, baru kita kasih pupuk seimbang. Nah, itu pupuk anorganik. Ya, kami di sini, apa lihat nih, tumbuhnya subur-subur dengan cara begini. Tumbuh subur-subur sahabat nih. Jadi kayak ini pakai 60-40, yaitu pupuk kimia NPK dalam hal ini 60% dan 40%-nya itu pupuk POC atau pupuk organik. Nah, kalau pupuk kimia kami memakai NPK. Kadang-kadang NPK 1616 Mutiara, kadang-kadang NPK Patani, kadang-kadang NPK Ponska 1515, kadang Yaramila. Jadi tidak tentu. Tapi jangan lupa dengan Karate Boroni, saudara-saudara petani. Karena setiap bulan harus itu yang Karate Boroni yang mengandung kalsium dan boron. Terus untuk organiknya kami memakai pupuk POC buah. Nah, ini kita siapkan 2 kantong yang biru ini untuk POC buah. Tutorial penggunaan POC buah ada dalam video kami yang lalu. Ini berbagai macam buah busuk kita campur dengan E4 sebagai bakteri pengurai dan gula merah atau molase. Nah, per tangki ini kita taruhkan 10 macam jenis buah busuk, buah-buahan busuk, dan kita campur dengan molase 2 botol dan E4 2 botol sebagai bahan bakteri pengurai. Coba kita lihat hasilnya sudah sahabat ini. Ini sudah kita buat 6-8 bulan yang lalu. Nah, ini yang putih-putih ini adalah bakteri baik ini semua ini. Bakteri baik sebagai pengurai bahan-bahan organik di dalam tanah. Ini bagus sekali, ini kita aplikasi sekali sebulan nih. Sekali sebulan. Jadi kita kasih 20 liter per pohon sekali sebulan. Inilah dia cara membuat POC buah. Ada dalam video kami yang lalu. Sahabat tani. Nah, di samping itu kita secara organik juga kita memakai PSB, bakteri fotosintesis. Nah, ini kita buat PSB. PSB kita ini cadangannya. Jadi PSB ini kita aplikasi juga sekali dalam 2 minggu, kita campur dengan pupuk-pupuk daun yang lain, pupuk aplikasinya. Sedangkan yang ketiga pupuk organik yang kita pakai adalah pupuk petroganik. Nah, ini bekas anunya ini, bekas karungnya nih, pupuk. Nah, ini pupuk petroganik. Terus kadang-kadang juga kami pakai pupuk BU8. Itu sekali 6 bulan kami pakai BU8. Jadi ada 4 macam
pupuk organik dalam kebun mini kami ini. Juga tidak lupa kami kasih sekali dalam 2 atau 3 bulan itu asam humat. Asam humat sering kami campur dengan Karate Boroni, karena asam humat ini membantu penyerapan nutrisi dengan cepat. Fungsi asam humat diantaranya membantu penyerapan. Nah, ini kita punya uci yang baru kita tanam 1 bulan yang lalu ini, tanggal 1 Februari kita tanam. Ini paling buncit nih menyusul, saudara-sahabat tani. Kembali kita asam humat tadi, saudara-sahabat tani. Asam humat di samping asam humat berfungsi sebagai membantu penyerapan nutrisi dengan cepat, juga membantu memperbaiki media tanah kita dengan hasil yang membuat tanah kita menjadi poros. Itulah kegunaan asam humat. Di samping tanah kita menjadi poros, asam humat juga bisa memperbaiki pH tanah kita, potensial of hidrogen daripada tanah kita. Itulah jenis pupuk yang rutin kami kasih sehingga pohon kami menjadi subur begini. Jadi ada SOP-nya, saudara-sahabat tani, penerapan pemupukan di tempat kami ini. Jadi asam humat itu tetap kami aplikasi setiap paling lambat 2 bulan sekali. Kita mix dengan Karate Boroni. Sedangkan pupuk kimia 1 kali sebulan kita kasih aplikasinya, dan dosisnya sesuai dengan besarnya tanaman. Sedangkan organik paling terlambat kita kasih 2 bulan sekali. Paling sering itu 1 bulan sekali, saudara-sahabat tani. Jadi 19 pohon kita di sini ini rata-rata subur semua. Cuman dalam pengalaman pertama, saudara-sahabat tani, di antara yang 19 ini mungkin ada sekitar 2 pohon yang tidak berhasil, yaitu mati waktu 6 bulan pertama penanaman kita. Nah, 6 bulan ini suatu apresiasi yang kita anggap berhasil, karena cuma 2 yang mati dalam kebun kita ini di 6 bulan pertama, karena belum kita punya pengalaman. Jadi ada musangking sama oci yang mati 1 dalam mendekati 2 tahun penanaman kita ini. Jadi 29 April ini, bulan puasa ini, persis 2 tahun penanaman kita ini. Yang ini sudah 22 bulan, yang 2 sedangkan ini baru 20 bulan. Nah, saudara-sahabat tani, dalam masa kehidupannya, saudara-sahabat tani, pohon durian itu akan mengalami 2 masa, yaitu masa vegetatif dan masa generatif atau masa pembungaan. Nah, dalam masa vegetatif ini terbentang dari mulai tanam sampai dengan umur 3 tahun. Sedangkan masa prageneratif dari umur 3 tahun sampai 4 tahun. Dan masa atau fase generatif atau masa pembungaan itu mulai 4 tahun, umur tanam 4 tahun ke atas, kita sudah bisa masuk masa pembungaan dan masa pembuahan. Kita kembali, saudara-saudara tani, di dalam masa vegetatif paling tidak kita punya 2 target pencapaian. Minimal kita punya 2 target pencapaian di dalam masa vegetatif ini, yaitu masa antara 1 sampai 3 tahun tuh kita punya 2 target, yaitu pertama adalah menyuburkan batang atau membesarkan batang-batang produksi dan batang utama. Kedua, mencapai indeks klorofil daun 100. Ya, seperti ini. Ini sudah mendekati 100 ini, saudara-saudara. Indeks klorofil daun itu adalah warna hijau daun, karena ini akan mempengaruhi rasa dan warna daripada kualitas buah kita nanti di masa generatifnya. Oleh karena itu, dalam masa vegetatif ini kita pacu untuk meraih 2 pencapaian itu,
yaitu indeks klorofil daun 100 dan masa vegetatif adalah masa di mana kita membesarkan batang-batang pokok dan batang produksi kita. Nah, salah satu cara untuk membesarkan batang pokok itu adalah dengan mencukupi air, saudara-sahabat tani. Air ini sangat berperan sekali di dalam pembesaran batang maupun pembesaran cabang produksi dan menyuburkan pohon kita. Karena apa, sahabat tani? Karena nah ini dia ini patah dikit. Ya, kita kembali, sahabat tani. Kenapa air sangat penting dalam pertumbuhan durian kita? Karena air ini berperan di dalam proses fotosintesis. Tanpa air, maka proses fotosintesis kita akan tidak sempurna. Karena proses fotosintesis inilah yang sangat menentukan pembesaran batang itu, baik batang pokok maupun batang produksi. Karena paparan sinar ultraviolet atau inframerah dari sinar matahari mulai dari jam 8 sampai dengan jam 5 petang itu menembus ke dalam daun kita, sehingga menarik hawa dingin yang berasal dari akar yang disebabkan oleh air tadi ke atas, sehingga bertemulah di titik daun ini, sehingga terjadilah yang namanya proses fotosintesis. Jadi pertemuan antara panasnya sinar ultraviolet ya dan dinginnya hawa dari akar ke atas yang disebabkan oleh penyiraman itu, hingga disinilah tempat berfungsinya sangat penting peran penyiraman ini. Oleh karena itu kami di sini selama kurang lebih 2 tahun ini kami perhatikan penyiraman, saudara-sahabat tani. Kalau musim hujan tidak hujan 2 hari aja langsung kita terapkan lagi penyiraman. Nah, ini pohon sebesar ini yang baru 8 bulan nih. Pohon yang baru 8 bulan ini kita aplikasi 200 liter ini. Jadi 200 liter itu bisa disapai dalam 16 menit. Nah, ini 1 menit aplikasi pipa selang ini bisa menghasilkan 12 liter air 1 menit. Jadi kita butuh 16 menit untuk mencukupi 200 liter. Nah, gitu hitungannya, saudara-sahabat tani. Jadi jaga kondisi air tanaman kita setiap hari. Nah, bila perlu selang sehari kita kita siram pohon kita. Karena peran air ini sangat membantu dalam proses fotosintesis. Fotosintesis inilah yang mengakibatkan batang pokok dan batang produksi kita akan menjadi cepat besar. Nah, dalam masa vegetatif ini, saudara-saudara petani, masa-masa umur 1,5 tahun, 2 tahun sampai 2 tahun itu adalah masa pembesaran, saudara-saudara petani. Menurut para senior kita, masa umur 2 tahun itu untuk mempersiapkan itu, maka kita harus cukupi air. Karena di masa inilah, usia inilah, pohon durian kita akan cepat berkembang. Masa 2 tahun. Oleh karena itu, sahabat tani, sebagai pengalaman, kami ini sebagai pengalaman. Ketika umur 1 tahun sampai 1,5 tahun ke bawah, ini masih dulu ini sebagai contoh. Ini dulu hanya 16-17 cm nih. Nah, terus 4 bulan terakhir ini karena lihat nih, basah terus ini. Selang sehari 200 liter, selang hari 200 liter. Maka ini dalam 4 bulan sudah mencapai 25 cm nih besarnya. Karena aplikasi air ini, saudara-sahabat tani. 15 cm. 25 cm. Jadi naik 9 cm dalam 4 bulan tuh. Jadi peran air ini sangat membantu dalam pembesaran batang pokok durian kita dan batang produksinya. Coba dalam 1 bulan tuh 0,8 cm naik. Ya. 0,8 cm per bulan. Jadi percepatan pembesaran batang pokok ini sangat ditentukan oleh
pemberian air. Oleh karena itu, ayo sahabat tani, jangan lupa kita selalu memperhatikan kecukupan air dalam tanaman kita ini, karena ini faktor yang penting dari pohon durian kita, di samping sinar matahari dan media tanam tadi. Oleh karena itu, sahabat tani, di dalam masa vegetatif ini, dua pencapaian itu harus tercapai dalam umur 1-3 tahun. Yaitu satu, indeks klorofil daun mencapai 100. Bagaimana cara mengukur indeks klorofil daun itu 100? Sahabat tani, kita bisa memakai alat yang namanya klorofil meter. Klorofil meter itu kita tancapkan ke daun kita ini, akan keluar secara digital angkanya gitu kan. Angkanya sekian. Jadi ketahuan dia. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan indeks klorofil daun itu adalah secara rutin kita memberikan magnesium sulfat pada saat durian kita sedang dalam keadaan turbus. Nah, dan dalam keadaan begini nih, turbus begini nih, kita berikan magnesium sulfat seminggu sekali. Jadi turbus ini kan rotasinya sekitar 1,5 bulan.